Puji Tuhan, terima kasih untuk para pemuji yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak orang di tempat ini yang sore ini hadir yang belum menikah? Boleh saya minta mengangkat tangan yang belum menikah? Yang gak mau menikah gak usah angkat tangan, saya doakan tidak akan pernah menikah. Puji Tuhan. Saya menikah dengan istri saya hampir 37 tahun. Kalau sekarang dia masih hidup berarti sekarang hampir 40 tahun, 39 tahun. Begitu saya bersama-sama dengan istri saya. Tapi hari ini dia sudah mendahului saya pergi dengan Tuhan. Ya, dan itu sudah merupakan apa itu? Waktunya Tuhan. Jadi kalau hari ini saudara hidup dengan baik-baik, ingatkan diri saudara bahwa satu hari kita atau pasangan kita, orang yang kita cintai, hidupnya akan berakhir. Enggak penting berapa usianya. Karena Yesus juga mati masih umur 30 tahunan. Ya, ada seorang yang dipakai Tuhan luar biasa, harus berakhir di usia 37 tahun. Ya, kita tidak boleh menghakimi orang. Nah, saya ingin perlihatkan slide-nya. Tolong slide-nya diperlihatkan, yaitu yang judulnya cara konflik yang benar. Sekarang di slide yang ke-10. Saudara, orang menikah itu pasti akan mengalami konflik. Tadi saya senang banget mendengar sebuah penjelasan dari Pastor Timi, bahwa orang menikah itu jangan berpikir bahwa semuanya itu seperti film Romeo dan Juliet. Semua yang ditampilkan itu adalah romantisme. Semua kelihatannya indah. Enggak apa-apa, orang menikah itu semua punya visi, punya sebuah ekspektasi bahwa pernikahan mereka akan berhasil. Tapi orang menikah itu tidak hanya membutuhkan cinta. Itu cinta yang eros. Anda perlu belajar cinta yang sejati. Dan cinta sejati itu perlu dibangun. Dan itu membutuhkan waktu. Belajar menikah itu seumur hidup. Namanya juga rumah tangga. Jadi rumah yang perlu dibangun. Kalau saudara berpikir bahwa pernikahan itu semuanya serba enak seperti yang digambarkan dalam film-film, saudara nanti akan menyesal, akan kaget-kaget. Bahwa pernikahan itu punya musim yang begitu banyak, sudah akan mengalami telikungan-telikungan, bukan hanya tikungan, tapi sudah ditelikung. Ya, dalam Kejadian pasal yang ketiga, di situ ada 4 hal yang bisa menghancurkan pernikahan. Dengarkan baik-baik, nanti cari ayatnya sendiri dalam Kejadian 3. 1, yang membuat sebuah pernikahan itu hancur adalah masalah komunikasi. Karena kita tidak pandai berkomunikasi. Dan kita berpikir bahwa komunikasi itu sekedar ngobrol. Komunikasi tingkat yang tertinggi itu di mana saudara bisa curhat perasaan saudara. Saya marah loh sama kamu. Saya sakit hati, saya nggak bisa terima. Ini dalamnya saya begitu. Wajar. Dan pasangan harus bisa menerima tanpa menghakimi. Saudara harus menyadari bahwa pasangan yang saudara nikahi itu adalah orang yang tidak sempurna. Sama seperti gereja. Gereja itu adalah kumpulan orang-orang berdosa. Gereja bukan ruang pamer. Kadang-kadang gereja itu menjadi ruang pamer, bukan karakter yang dipamerkan. Tapi apa? Pakaian yang mewah, kita flexing gitu loh. Sekarang kan banyak pegawai ASN, pejabat negara ini sekarang takut gitu loh. Tadinya pakai baju yang bermerek, belanja dari sebuah department store yang mewah bintang 5, sekarang mau ganti ke Ramayana. Ke Matahari, dari merek Gucci jadi gentong. Ya sama juga lambangnya G. Tadinya bangga sekali pakai jam tangan yang harganya mahal, Grand Seiko, sekarang jadi Seiki. Gitu. Anda pakai jam itu buat apa? Dunia punya filosofi begini, apa yang Anda makan itu menunjukkan siapa Anda. Lalu saya tanya,
Anda makan ketoprak di hotel bintang 5 dengan di kaki 5, hasilnya sama apa beda? Sama kan, yang keluar sama kan? Yang bintang 5 gak mungkin keluar berlian kan? Sama, kuning panjang, jangan dibayangkan. Hanya beda suasana, beda tempat. Yang Anda bayar mahal itu adalah suasananya. Setuju gak? Anda pakai jam tangan, Anda mau pamer. Kata pelawak Mongol stand up komedian Minahasa itu bilang, Anda pakai celana dalam cap wekol katanya begitu. Harganya nggak terlalu mahal. Jangan pakai pakaian dalam yang mahal-mahal. Satu pakaian dalam itu 400.000 lebih. Sekarang saya tanya ibu-ibu, Anda pakai celana dalam mahal-mahal, apa ada yang tahu tetanggamu? Kan gak mungkin kau pakai di luar. Engkau kan bukan Superman. Engkau kan cuma istri Suparman. Dan salah satu pemain musik itu gak pakai celana dalam, kan gak ada yang tahu saudara. Bahkan sudah 2 hari gak ganti, dibalik aja begitu. Kayak kaset set A set B begitu loh. Kan gak ada yang tahu. Itu hanya problem jiwa saudara. Saya kalau pakai baju batik Pastor Billy, orang suka tanya, Pak Andreas tuh batiknya pasti merek terkenal. Keris, saya bilang bukan celurit. Buat saya yang penting itu bukan merek, nyaman di tubuh saya. Setuju gak? Itu nilai yang harus saudara pahami, itu kebenaran. Jangan hidup dengan isme atau paham-pahamnya dunia, dengan filsafatnya dunia. Saudara gila nanti. Slide-nya sudah belum? Jadi kalau kita konflik, jangan sekali-kali saudara menggunakan gaya kura-kura. Apa sih gaya kura-kura itu? Slide selanjutnya. Seekor kura-kura kalau dia menghadapi masalah, kemana dia? Kepalanya masuk, sembunyi, berkerut, terus dia diem di dalam situ aja. Nah, banyak orang kalau konflik, itu biasanya kalau dia menghadapi konflik dalam pernikahan, dia bersifat, apa itu namanya? Seperti kura-kura bungkam 1000 bahasa. Ditanya, Mah, makan yuk. Mah, makan yuk. Jembatan satu-satunya untuk komunikasi itu adalah ngobrol. Jadi kalau ngobrol itu diputus, Anda sengaja berdiam, ya komunikasi itu akan tidak terjalin. Ingat ya, dengarkan kalimat saya, manusia itu adalah makhluk roh. Kenapa saya sebutkan yang pertama roh? Karena Allah itu roh. Marilah kita menjadikan manusia sama seperti kita. Jadi karena Allah itu roh, manusia itu hakikatnya adalah roh. Yang memiliki jiwa, diam dalam tubuh. Paham? Jadi kalau manusia berkomunikasi, tubuh saya dengan tubuh istri saya dulu, alat komunikasinya namanya seks. Paham ya? Alat komunikasi jiwa saya dengan jiwa istri saya namanya apa? Ngobrol. Dialog. Jadi kalau dialognya diputus, maka tidak akan terjadi komunikasi jiwa. Komunikasi roh saya dengan roh pasangan saya, apa itu? Doa. Makanya suami istri ngobrolnya bagus, seksnya bagus, tapi nggak pernah doa bersama. Pasti akan terjadi salah paham. Makanya suami istri yang baik tiap hari doa bersama. Ini bukan mesbah keluarga, ngajak anak-anak gitu. Gak perlu, doa berdua saja, pegangan tangan. Ini buat yang sudah menikah ya suami istri. Doa berdua, pegangan tangan. Kalau Anda lagi jauh ya, udah video call aja tuh suara begitu. Karena kan gak semuanya di daerah kita itu 5G, 4G. Saya pernah ke Papua itu gak ada 4G, gak ada 5G. 3G pun gak ada, yang ada CG.
Jadi cuma bisa telepon aja, SMS gak bisa. Itu kalau 1G, kalau 2G bisa SMS. Ya udah telepon. Doanya berapa lama Pak Andreas? 3 menit saja. Plus minus 3 menit. Doa gak boleh nyerang pasangan. Tuhan jadikan saya suami ini, jadikan saya suami yang baik buat istri. Selalu sayang sama dia. Kan kebutuhan istri kan kasih sayang. Ajar saya membuat dia bahagia. Ampuni saya Tuhan, seringkali saya melukai dia. Tapi jangan doanya terbalik. Tolong istri saya Tuhan. Dia tidak hormat pada saya. Sehingga saya seringkali marah Tuhan. Seperti kejadian semalam Tuhan. Tuhan tahu deh. Sebetulnya saya gak perlu marah. Tapi dia kurang ajar. Dia gak menghormati saya. Pulihkan dia. Dalam nama Yesus saya berdoa. Istri berdoa. Tuhan kau tahu siapa yang bikin gara-gara lebih dulu Tuhan Yesus. Tuhan tahu saya sebetulnya adalah wanita yang sangat menghormati suami saya. Tapi kata-katanya telah melukai batin saya Tuhan. Saya berdoa biarlah dia jadi suami yang bisa mengasihi istrinya. Dan tidak berbuat kasar. Saya percaya begitu, amin. Suami istri ini berpadu. Tahu dalam bahasa Jawa artinya berpadu? Berantem. Padu. Ribut. Lu ngadu lo ya sama Tuhan lo ya, kata sang suami. Istri bilang, kan lu dulu yang mulai. Doa itu tidak boleh begitu. Kalau doa seperti begitu namanya doa menyerang. Istri doanya juga yang bagus. Tuhan jadikan saya wanita yang selalu menghormati, menghargai dia Tuhan Yesus. Ampuni saya seringkali saya tidak hormat. Seringkali saya tidak santun pada suami saya. Seringkali saya menolak dia. Tuhan ampuni saya. Jadikan saya istri, penolong yang betul-betul Tuhan berikan buat suami saya. Amin. Hanya doa yang sederhana begitu saja. Pegangan tangan, nanti lihat apa yang terjadi. Praktekkan. Saya nggak berani cerita, tapi nanti praktekkan saja apa yang akan terjadi pada waktu saudara berdoa berdua, bergandengan tangan. Itu hal yang hebat. Kalau yang belum nikah jangan coba. Ya, jadi nggak boleh saling mendiamkan. Jadi gaya kura-kura berkata saya tidak akan memberi respon kalau dia tidak duluan memberi respon. Padahal hukum emasnya apa? Alkitab bilang apa? Apa yang kamu inginkan orang lain perbuat pada dirimu, perbuatlah terlebih dahulu. Coba kalau saudara ke sebelah, buka masker, saudara senyum. Kalau orang sebelahmu normal, dia juga akan senyum. Kalau Anda senyum tiba-tiba, itu kata orang Cina, something wrong. Ada si Tim Wong di situ. Slide selanjutnya. Yang keenam, 1, 2, 3, 4, 5 saudara bisa lihat dalam kebaktian sebelumnya kalau ada YouTube-nya. Jangan mudah tersinggung karena pengaruh konflik masa lalu. Kalau saudara ribut gara-gara sendok, saya dengan istri dulu Pastor Billy buat sebuah kesepakatan. Kalau kami ribut, di rumah kami itu ada whiteboard. Jadi kita tulis. Penyebab keributan itu adalah gara-gara sendok yang terbalik. Jadi nggak meluas kemana-mana. Sudah tahu ada orang konflik itu, lu inget nggak kejadian 2 hari yang lalu? Lu memang kurang ngajar, lu cari gara-gara. Hari ini lu lakukan hal yang sama. Nggak boleh. Ribut itu nggak boleh to be continue. Anda bukan lagi main film drama tersanjung. Jadi yang sudah lalu jangan diungkit-ungkit lagi. Sekarang tema yang baru, kita ribut soal masalah kamu taruh sendok sembarangan sehingga saya injek. Jangan meluas kemana-mana. Dan ingat kalau konflik jangan menyerang pribadi. Tapi bicarakan kesalahannya. Untung saya injek nggak terjadi apa. Coba mama bayangkan seandainya saya injek dan itu merobek kaki saya. Jangan ditambah, pakai otak.
Ngerti ya? Konflik itu sebuah keniscayaan, harus terjadi. Karena Alkitab bilang dalam Amsal, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dan kita diajar, kita juga sebelum berkata-kata itu firman Tuhan bilang, ya, hati-hati kita mengucapkan kata-kata itu. Karena setiap perkataan yang kamu ucapkan itu harus kamu pertanggungjawabkan. Jadi sebelum mengucapkan itu berpikir dulu, perlu nggak itu disampaikan? Saudara mestinya meledak, mestinya emosi saudara bisa tahan. Itu hebat. Seperti tadi pagi saya cerita tentang Abah di Tasikmalaya, di kampungnya Pastor Doni itu. Itu bukan orang Kristen, saudara. Tapi dia kalau menghadapi murid-muridnya dan dia dibikin marah, dia bilang, mestinya Pak Andres saya meledak. Tapi yang saya lakukan, saya masuk ke dalam kamar, saya buka baju, pakai celana pendek aja, saya rendeman semalam-malaman di situ. Begitu lelah, saya lantas tidur. Saya tidak ingin marah dulu. Begitu bangun pagi, emosi saya sudah turun, nalar saya, akal saya mulai bekerja. Dan saya panggil orang yang bikin gara-gara itu. Jadi saya sudah tidak lagi marah dengan menggunakan emosi saya, tapi menggunakan nalar saya. Orang kalau marah pakai emosi, otaknya di belakang. Jadi terbelakang. Paham gak maksud saya? Ya. Jadi jangan sampai menyelesaikan masalah dengan mengingat-ingat konflik yang lama hanya membuat kita menjadi mudah tersinggung. Jangan menyamaratakan segala waktu, membesar-besarkan perkara yang kecil dan membuatnya seolah-olah perkara itu sudah sejak dulu begitu. Gak boleh digeneralisasi. Yang ketujuh, jangan saudara berkonflik lantas menggunakan senjata yang namanya seks itu untuk menghukum pasangan saudara. Saya kalau konflik dengan istri nggak pernah menghukum saya. Terus terang kadang-kadang kalau saya marah, kami sedang konflik begitu, kita tidur. Saya nggak pernah kalau konflik tidurnya pisah kamar, pisah ranjang, nggak pernah. Apalagi dia di atas, saya di bawah. Nanti gempa bumi saya mati. Jadi saya tetap di atas begitu, berdua. Cuman satu menghadap ke Gunung Salak, satu menghadap ke Gunung Gede Pangrango gitu kira-kira. Tetap satu tempat tidur. Tapi karena satu tempat tidur, nanti malam itu terjadi sesuatu gitu. Biasanya yang berdamai itu kaki dulu. Dari kaki akhirnya saya mulai merasa kok nyaman ketemu kaki gitu. Akhirnya saya peluk. Udah lupa tuh bahwa kami sedang konflik. Itu gunanya satu ranjang selalu. Ya. Makanya orang kalau menikah itu perlu belajar. Itu yang tadi dikatakan oleh Pastor Timi. Bahwa pernikahan itu tidak bisa terjadi secara otomatis tapi perlu dibangun dari hari ke hari sehingga merubah kebiasaan lama saudara, jadi punya kebiasaan yang baru, bisa karena dibiasakan. Paham saudara-saudara? Gak boleh menghukum pasangan ya. Jadi pada waktu saya peluk istri saya, dia juga sedang dalam keadaan tidur, kan dia tidak sadar. Tapi waktu dia terbangun, saya sudah lelap, dia kaget karena saya peluk dia. Dan dia bereaksi untuk memeluk saya. Dan begitu bangun kami sudah berdamai. Itu indahnya kalau tetap tidur satu tempat tidur. Nah yang resikonya kalau pada akhirnya istri tersinggung tidur di kamar anak. Suami marah tidur di kamar bibi. Bibinya lagi pergi, saudara negatif aja sih. Tapi artinya apa? Istri lagi ngambek, nggak mau begitu. Jangan pernah menghukum. Ingat ya, pria itu di otaknya, di pikirannya, itu selalu memikirkan tentang seks. Makanya bintang film Ibu Titi Puspa, sewaktu suaminya baru meninggal, Mus Mualim, dia menulis artikel, sebetulnya itu diwawancarai oleh reporternya majalah Kartini pada waktu itu. Judulnya begini, istri harus jadi pelacur buat suaminya sendiri. Judulnya serem ya, istri harus jadi pelacur buat suaminya sendiri. Terus dia diwawancarai, kenapa kok punya paham seperti begitu Bu Titi?
Dia bilang, pelacur itu loh, satu hari bisa melayani 6-7 laki-laki yang berbeda. Walaupun mungkin dia tidak enak badan, tapi dia tetap bersedia demi uang. Istri cuman melayani satu suami, bisa menolak? Enggak. Jadi suaminya kan menderita. Ini yang saya maksudkan, jangan konflik dengan cara begini. Jadi kalau engkau marah, tetap engkau tidur di ranjang yang sama dan engkau terbuka. Jangan lantas engkau pakai pakaian satria baja hitam. Semua kayak di kampung itu, pakai kain panjang terus digembok semuanya begitu. Saya beri nasihat ya, ibu kalau sudah berdua dengan suami di kamar, pakailah pakaian yang tipis, yang transparan. Kalau nggak ada, pakai vitrase yang di horden itu loh. Potong dan balut di situ. Sehingga suamimu bisa lihat. Itu seolah-olah pujiannya, mari masuk, mari masuk. Begitu. Jangan ditolak. Ya, sehingga suami pada akhirnya jadi luka, jadi sakit hati. Jadi nggak boleh menghukum seperti begitu. Ada banyak suami yang menjadi marah dan depresi karena ia harus bersusah payah mendapatkan kasih sayang dari sang istri. Nggak boleh. Ya. Sedikit saya berikan tips. Menjadi suami yang baik itu jangan sekedar menjadi suami saja. Tapi belajar jadi ayah buat istri. Apa? Jadi ayah buat istri. Jadi istri jangan sekedar cuma jadi istri, tapi jadi mamah buat suami. Suami pulang, anak mami yang besar sudah pulang. Tangin tuh. Nanti lihat suami yang galak kayak apapun juga. Itu tiba-tiba gitu. Tapi kalau saudara galakin dia langsung gitu. Saya pernah pelihara di rumah saya itu 13 ekor anjing. 17 ekor kucing. Sebetulnya kalau diizinkan oleh pemerintah, saya mau pelihara itu harimau, singa, begitu saya mau. Karena saya memang senang dengan binatang. Saudara tahu, saya kalau menghadapi anjing galak, dia gonggong dengan luar biasa. Saya tenang saja, terus saya berhenti, saya liatin gitu. Terus saya bilang gini, sini. Oh, dia masih curiga, belum percaya kan. Besok lagi saya datang, dia begitu, tapi dia udah mulai mikir, kok orang ini gak takut. Besok lagi saya datang membawa persembahan. Saya bawa makanan. Saya bilang, sini. Kalau yang kecil-kecil itu biasanya mudah dideketin. Tapi yang gede-gede ini loh susah. Tapi saya lantas kasih persembahan. Nih, Alkitab bilang hadiah itu membawa seseorang kepada hati raja. Masa kita kalah sama anjing? Anjing marah kita ikut marah. Itu anjing bingung. Ini jenis apa lagi begitu kira-kira. Jangan turunkan derajat saudara gitu loh. Anjing marah saudara ikut marah, tapi tenang saja. Nanti dia akan berpikir, ini pasti raja guguk. Paham gak maksud saya? Jadi kalau suami lagi marah, dirayu. Dia lagi duduk. Dari belakang peluk dia bilang, yuk makan yuk sayang. Mau. Iya deh mama salah. Disuapin ya makannya ya sayang ya. Mak. Jangan suruh. Oh jadi. Bawa makanan, dia masih jual mahal. Ya rayu, saudara jadi mamanya. Atau saudara kalau laki-laki jadi papanya. Saya waktu disuapkan sama istri saya bilang, enggak saya gak mau makan. Disuapin, tapi saya lihat lauknya. Akhirnya saya begini. Anak saya waktu itu masih kecil, dia bilang, ih ada bayi raksasa katanya begitu. Paham? Kok gak ada jawaban? Slide selanjutnya.
4 tahap derita hati. Orang biasanya kalau konflik itu bisa mengalami saat-saat yang tidak menyenangkan. Jadi saudara perlu paham akan hal ini. Yang pertama, yang saya sebut namanya hati yang terluka. Ya, slide selanjutnya. Saudara belajar peka gitu terhadap gejala tertentu pada diri pasangan kita yang menandakan bahwa dia terluka. Peka bila ada sesuatu yang tidak beres dan ada yang sedang terlepas. Karena tidak ada seorang istri atau suami pun yang dapat dengan jujur berkata, oh saya nggak terluka kok, saya nggak bisa dilukain. Ekspresinya tuh macam-macam, dia mendiamkan saudara, dia marah-marah, dia banting pintu. Tergantung dari latar belakang keluarganya kayak apa, dia dibesarkan dalam lingkungan seperti apa. Makanya saya bilang, saudara bisa lihat tuh 4 pemuji tadi begitu bagus ya. Pria-prianya tuh anggota klub Mataram gitu, manis tanpa rambut begitu kan. Yang 2 wanitanya manis-manis begitu. Saudara kagum lihat, apalagi kalau pria lihat wanita itu kan kalau cantik di depan mata saudara berpikir, wah ini pasti cantik gitu. Anda belum lihat gitu loh. Bagaimana sehari-harinya, makanya kalau orang belum menikah, mau menikah, jangan cepat-cepat menikah. Berikan waktu 1 sampai dengan 2 tahun untuk mengenal dan dikenal. Sehingga nanti kalau mau menikah nggak kaget-kagetan. Ternyata dia keturunan setan. Perempuan lihat suami, Pastor Timi itu rambutnya bagus ya, banyak begitu. Lihat bapaknya, lihat opanya, botak apa enggak? Maksud saya gini loh, kalau engkau lihat papanya botak, mamanya botak, mamanya botak, kakeknya botak, opanya botak, berarti dia ada kemungkinan nanti kalau tua kayak begitu. Ngerti nggak? Nah bisa terima apa enggak? Pria juga lihat wanita begitu, jangan lihat sekarang cantiknya. Makanya itu susahnya menikah dengan perempuan cantik. Nanti kalau dia berubah jadi jelek setelah tua, Anda kaget. Tapi kalau Anda menikah sama orang jelek, dia nggak berubah, jelek terus. Ini khusus yang belum menikah. Kalau yang sudah menikah ya udah terlanjur ya, terima aja apa adanya begitu. Ini bagi yang belum menikah, jadi memilih orang jelek itu sebetulnya pahalanya besar, saudara-saudara. Ya, oke, selanjutnya yang kedua, bukan hati yang terluka saja, tapi sering dilukai. Hati orang ini bisa menjadi dingin. Seperti ilustrasi saya tadi pagi, dia akan jadi seperti apa itu namanya, burung besi. Tetap berhubungan, tapi udah nggak ada koneksi, tapi udah nggak ada emosi lagi, nggak ada perasaan. Makan Pak, iya. Pergi mah, iya. Sampai ada istri bilang gini, lu mau pergi, mau pulang, gak balik, gak apa-apa. Lu mau mati, mati aja. Ngerti ya? Udah gak ada emosi lagi. Ya tetap suami istri. Itu sudah sampai tahap yang seperti begini nih. Kita lihat deskripsinya. Seringkali suami menyadari, keterangannya, bahwa istrinya terluka dan mulai mengajaknya berbicara baik-baik, tetapi ia tidak berusaha memecahkan persoalan. Yang terjadi akhirnya komunikasi terjalin tetapi tidak mempunyai kekuatan untuk menyelesaikan perselisihan pendapat. Akhirnya pasangan bersifat masa bodoh terhadap satu sama lain. Mereka sama-sama menghindari penyelesaian konflik sehingga kehangatan memudar dan hati pun menjadi dingin. Jangan saudara berpikir kalau ada masalah yang tidak diselesaikan, dengan berjalannya waktu masalah itu akan selesai dengan sendirinya. Oh enggak. Kalau saudara tidak bereskan, saudara tidak minta maaf, saudara tidak mengakui kesalahan saudara, dan saudara tidak mau dengan dewasa menyelesaikan masalah itu dengan sadar, persoalan itu akan menjadi sebuah pemasukan yang negatif di dalam tabungan rekening hubungan saudara, menjadi negatif. Kalau saudara mempunyai tabungan debit kredit, itu menyedot. Jadi saldo saudara yang kebaikan itu diambil. Jadi saldo kebaikannya itu jadi berkurang.
Tahap yang ketiga, hati yang keras. Luka tidak dibereskan jadi dingin, akhirnya menggumpal menjadi keras. Lihat tahap seperti ini dalam deskripsinya. Pada tahap hati yang keras, Anda mulai mendukakan Roh Kudus. Bayangkan, ini hubungan yang gak benar, korelasinya ke Tuhan. Anda menjadi sulit berdoa. Pada tahap hati yang keras ini, Anda akan menjadi seperti metal, dingin dan beku. Sampai ada istri gak peduli sama suaminya. Sampai ada suami gak peduli. Bayangin, berumah tangga bertahun-tahun dengan konflik yang tidak dibereskan. Si suami bisa cuek sama istri, istri bisa cuek. Mereka tetap satu rumah, tetap satu kamar, tidak ada komunikasi. Dan anak-anak udah lihat tuh, bahwa papa mamanya itu tidak lagi harmonis begitu. Anda menjalani kehidupan pernikahan secara rutin saja dan Anda mulai memikirkan apakah pernikahan ini akan dapat bertahan. Masih ingat yang tadi pagi saya bilang? Begitu masuk di musim dingin, sebelumnya musim gugur, semua mimpi berguguran. Masuk musim dingin semua beku, sepertinya tidak lagi ada jalan keluar dan kita menjadi give up, putus asa. Terus dunia menawarkan, kamu masih muda, masih punya masa depan, hidup masih terus berlangsung. Ngapain kamu sakit hati dan kamu melukai pasanganmu? Udahlah, pisah baik-baik. Itu kata dunia. Atau yang kedua, kita punya paham gini, ya udahlah, kita kan orang Kristen, orang Minahasa, nggak boleh cerai. Nanti apa kata dunia, kasihan anak-anak. Ya udah, kita tetap dalam pernikahan tapi kita nggak punya hubungan apa-apa. Bahkan ada suami bilang begini sama istrinya, tunggulah nanti anak-anak besar, begitu mereka menikah atau anak dewasa kita cerai. Makanya sekarang ada fenomena seperti begitu tuh. Setelah umur 60 tahun mereka bercerai. Kita sampai heran-heran. Kenapa dulu lu gak cerai dari dulu aja? Kenapa sekarang udah tua baru cerai? Nah itu karena komitmennya begitu. Mereka ucapkan begitu. Nanti kalau anak-anak sudah dewasa, sudah keluar, baru kita akan cerai. Dan itu terjadi. Itu kuasa perkataan tuh saudara-saudara. Sampai lupa habis musim dingin kan akan muncul musim semi. Artinya apa? Selalu ada harapan. Kalaupun sekarang matahari itu sudah tutup, kok tutup jadinya, terbenam, kan masih ada bintang. Orang Majus kan dipimpin sama bintang. Kalau bintang tidak kelihatan, pasti ada bulan. Kalau bulan tidak ada, jangan lupa kegelapan itu sementara. Toh besok pagi fajar pasti akan menyingsing. Artinya apa? Dalam setiap rumah tangga yang punya konflik, punya masalah, selalu ada harapan. Gimana caranya kalau begitu? Saya tanya jujur sama saudara. Kalau saudara sakit, saudara datang kemana? Kemana? Pastor Doni. Dokter. Kalau mobil Pastor Timi rusak, bawanya kemana? Bengkel. Kalau saudara punya masalah dengan pasangan saudara, datangnya kemana? Nah ini orang Kristen gak biasa untuk counseling. Datang counselor, cari expertnya. Duh saya pusing, rem saya bergetar pada kecepatan 100 lebih, begitu di rem bergetar. Saya bingung gimana caranya, saya bukan montir. Tapi begitu dibawa ke bengkel, aduh gampang sekali. Istilah mereka, tinggal di slap saja Pak, selesai. Dibubut. Kalau nggak mau begitu ya diganti piringannya. Nggak lama, gampang sekali. Temen saya anyang-anyangan gitu. Udah pipis tapi masih ngerasa kayaknya mau pipis lagi, tapi mau pipis nggak ada isinya. Wah dia berargumentasi, waduh saya mengalami penyakit ini. Begitu datang ke dokter, sederhana sekali, kasih obat. Baru 2 hari udah beres, nggak pernah lagi anyang-anyangan. Saudara punya masalah dengan pasangan saudara, datang ke kanselor. Tuhan akan pakai kanselor menolong persoalan saudara. Konflik adalah masalah biasa. Ayo kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kita berdiri bersama-sama yuk. Yang suami istri sekarang gandengan tangan saya minta ya. Gandengan tangan.
kalau perlu rangkul, kalau perlu bawa dia dalam pelukan saudara. Kan gak apa-apa, masa kita udah menikah malu? Lucu ya, suami istri suruh pelukan malu, suami peluk istri malu. Tapi kalau peluk istri orang gak ada malunya. Lucu kan? Nikmati saudara. Ngomong ke sebelahnya, ini Singer ada yang suami istri? Oh puji Tuhan. Ya, bisikin ke istrinya gini, aku kan gak pernah menyesal menikah sama kamu sayang. Aku juga, walaupun bentukmu kayak getuk, aku juga cinta sama kamu. Ya, buat dong kata-kata yang bagus buat pasangan, setuju gak? Dulu belum menikah bisa bikin puisi, sekarang bego. Iya, dulu ada laki-laki bikin puisi begitu Pastor Timi. Aku udah keliling banyak tempat. Dan aku melihat gak ada yang secantik kerbau-kerbau yang aku lihat tadi. Maksudnya dia mau bicara bunga tapi dia bicara kerbau saudara. Gak pinter. Ayo belajar kata-kata yang manis buat pasangan. Bukan munafik tapi Anda perlu belajar. Dan ingat waktu Anda belajar memanggil sweetie, sweetheart, sayang. Kalau suami manggil begitu istri jangan negatif ya. Ada istri di Bandung begitu. Suaminya telepon dari Jakarta. Halo sweetheart, aku kangen sama kamu deh darling. Nanti kita pulang aku ajak kamu makan ya. Istrinya bilang apa? Ember, kamu kesurupan ya? Pakai sweetheart, emang aku toko roti katanya begitu. Nah dia marah, dia bilang sama saya, gimana Pak Anda, saya udah panggil sweetheart, saya udah panggil sayang. Dia bilang saya toko roti, saya dibilang kesurupan. Saya bilang gini, selama kamu menikah pernah gak kamu ngucapin begitu? Enggak Pak. Ya makanya dia heran. Dia bingung Anda kesurupan, salah makan di mana, ketelak tulang atau gimana. Tapi saya cerita sungguh, 1 tahun setelah peristiwa itu, sang istri yang bukan orang percaya akhirnya terima Tuhan Yesus. Karena dia berpikir suaminya kesurupan, tapi setelah pulang besoknya, lusanya, minggu depan, bulan depan, dia lihat suaminya berubah. Jadi orang yang lebih mesra, sering peluk istrinya. Tadi dalam sesi sebelumnya saya bilang apa? Peluklah istrimu sehari 3 kali. Belajar cium. Ya. Lagi sakit hati, lagi marah, cium. Gak bisa cium bibirnya, cium bun-bunannya. Pokoknya cium. Ya, nanti lihat apa yang terjadi. Tenangkan hati saudara. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Secara khusus hambamu berdoa untuk setiap keluarga, suami istri yang hadir pada ibadah terakhir ini Tuhan. Hambamu berdoa biarlah pulihkan. Kami tidak bertindak berdasarkan perasaan kami. Kami bertindak karena kami mau taat sama Tuhan. Sekalipun hati kami terluka, hati kami dalam keadaan dingin. Kami terpaksa memeluk pasangan kami. Tapi kami berdoa pada waktu kami memeluk pasangan kami bergandengan tangan. Karena kami percaya rumah tangga kami masih ada harapan untuk dipulihkan. Biar kami pulang dari tempat ini, keluarga kami melihat, anak-anak kami melihat bahwa kami adalah suami istri yang tetap bersatu sampai maut memisahkan kami berdua. Dan kalau kami tetap setia dalam hubungan yang benar di dalam Tuhan, kami akan menuai kesehatan. Kami akan menuai berkat-berkat materi yang luar biasa. Kami akan menerima damai sejahtera dan masa depan yang luar biasa dan jadi berkat buat anak-anak kami. Dan itu menjadi warisan yang luhur. Berkati setiap kami. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Berkati anak-anak muda yang belum menikah dan akan menikah. Biar mereka tidak sembarang memilih jodoh. Mereka memilih jodoh mengikuti kemauan Tuhan. Sehingga mereka akan damai sejahtera dalam kehidupan ke depan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Ku kagum